asalnya Raja Kayangan dan jadi demikian karena disumpahi oleh Batara Indra. Terlantar di negeri antah-berantah dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh yang demikian, tinggallah dua suami istri itu di hutan memakan batang kayu dan buah-buahan. Entah berapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamillah 3 bulan lamanya. Maka istrinya menangis hendak makan buah mempelem yang ada di taman raja itu. Maka suaminya itu pun terketuk hatinya tak kala ia keindraan menjadi raja, tiada ia mau beranak. Maka sekarang telah mudarat, maka barulah hendak beranak, seraya berkata kepada istrinya, Ayo, hai Adinda, Tuan hendak membunuh Kekandala rupanya ini. Tiadakah Tuan tahu akan hal kita yang sudah lalu itu? Jangankan hendak meminta barang suatu, hampir kepada kampung orang tiada boleh. Setelah didengar oleh istrinya, kata suaminya demikian itu, maka makinlah sangat ia menangis. Maka kata suaminya, Diamlah Tuan, jangan menangis. Biarlah Kakanda pergi mencarikan Tuan buah mempelam itu. Jikalau dapat oleh Kakanda akan buah mempelam itu, Kakanda berikan pada Tuan. maka istrinya itu pun diamlah. Maka suaminya itu pun pergilah ke pasar mencari buah mempelam itu. Setelah sampai di orang berjualan buah mempelam, maka si miskin itu pun berhentilah di sana. Hendak pun dimintanya, takut ia akan dipalu orang. Maka kata orang yang berjualan buah mempelam, Hei miskin, apa kehendakmu? Kalau ada belas dan kasihan serta rahim Tuan akan hamba orang miskin, hamba ini minta diberikan yang sudah terbuang itu. Hamba hendak memohonkan buah mempelam Tuan yang sudah busuk itu barang sebiji sahaja Tuan. maka terlalu belas hati sekalian orang pasar itu yang mendengar kata si miskin, seperti hancurlah rasa hatinya. Maka ada yang memberi buah mempelam, ada yang memberikan nasi, ada yang memberikan kain baju. Itu pun heranlah akan dirinya oleh sebab diberi orang pasar itu berbagai-bagai jenis pemberian. Adapun akan dahulunya jangankan diberi barang, suatu hampir pun tiada boleh. Habislah dilemparinya dengan kayu dan batu. Setelah sudah ia berpikir dalam hatinya demikian itu, maka ia pun kembalilah ke dalam hutan mendapatkan istrinya. Maka katanya, Inilah Tuan, buah mempelam dan segala buah-buahan dan makan makanan dan kain baju. itu pun diinjakanlah istrinya seraya menceritakan hal ihwalnya tak kala ia di pasar itu. Maka istrinya pun menangis tiada mau makan jikalau bukan buah mempelam yang ada di dalam taman raja itu. Biarlah aku mati sekali. Maka terlalu sebal hati suaminya itu melihatkan akan kelakuan istrinya itu seperti orang yang hendak mati. Rupanya tiadalah berdaya lagi, maka suaminya itu pun pergilah menghadap Maharaja Indradewa itu. Maka Baginda itu pun sedang ramai di hadapan oleh segala raja-raja. Maka si miskin datanglah lalu masuk ke dalam sekali. Maka tintah Baginda. Hai miskin, apa kehendakmu? Maka sahut si miskin. Ada juga Tuanku. Sujud kepalanya lalu diletakkannya ke tanah. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun Tuanku. Jikalau ada karenanya Syah Alam akan patutlah hamba orang yang hina ini hendaklah memohonkan buah mempelam Syah Alam yang sudah gugur ke bumi itu barangkali Tuanku. Maka tintah Baginda. Hendak engkau apakan buah mempelam itu? Hendak dimakan Tuanku. Maka diambilkanlah oranglah diberikan kepada si miskin itu. Maka diambillah oleh si miskin itu seraya menyembah kepada Baginda itu. Lalu keluar ia berjalan kembali. Setelah itu Baginda pun berangkatlah masuk ke dalam istananya. Segala raja-raja dan menteri hulu balang rakyat sekalian itu pun masing-masing pulang ke rumahnya. Maka si miskin itu pun sampai kepada tempatnya. Setelah dilihat oleh istrinya akan suaminya datang itu membawa buah mempelam setangkai, maka ia tertawa-tawa seraya disambutnya lalu dimakannya. Selama istrinya si miskin hamil, maka banyaklah makanan-makanan dan kain baju dan beras padi dan segala perkakas-perkakas itu diberi orang kepadanya. Kemudian istri si miskin itu pun beranakanlah seorang anak lelaki, terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya. Anak itu dinamakan Marakarma, artinya anak di dalam kesukaran. Hatta maka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala
menganugerahi kepada hambanya, maka si miskin pun menggali tanah hendak mendirikan tiang teratak itu. Maka tergalilah kepada sebuah telaju yang besar berisi emas terlalu banyak. Maka istrinya pun datang dan melihat akan emas itu, seraya berkata kepada suaminya, "Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita, sekalipun tiada habis dibuat belanja." Ia menjadi kaya dan berseru, Kalau sungguh-sungguh anak dewa-dewa hendak menerangkan muka ayahanda ini, jadilah negeri di dalam hutan ini sebuah negeri yang lengkap dengan kota, parit dan istananya serta dengan menteri, hulu balang, rakyat sekalian dan segala raja-raja di bawah baginda. Betapa adat segala raja-raja yang besar. kabul permintaan itu, dan si miskin menjadi raja bertukar nama Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya bertukar nama Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspasari.